Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan kemandirian dan penyesuaian diri strategik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Avansyah dengan NIM 210110091, Nabila Rizky Putri 21011100128, Muhammad Al-Fayed 21011000100, Sinta Nurhana 21011000133, Gresi Tiriana Putri 21011000115, Nabila Hikmatul Masrifah 21011000134, Asyatun Nisa 21011000126. Materi yang pertama tentang pengertian kemandirian akan disampaikan oleh Nabila Hikmatul. Kepadanya dipersilakan. Pengertian kemandirian. Istilah kemandirian berasal dari kata diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk satu kata keadaan. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self. Karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering digunakan atau berdekatan dengan kemandirian adalah autonomi. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Avansyah. B. Bentuk-bentuk kemandirian. Robert Haverhood 1972 membedakan kemandirian atas 3 bentuk kemandirian, yaitu kemandirian emosi, yaitu kemampuan yang mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendirian, tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Sementara itu, Steinberg 1993 membedakan karakteristik kemandirian atas 3 bentuk, yaitu 1. Kemandirian emosional autonomi, 2. Kemandirian tingkah laku, behavioral autonomy, dan 3. Kemandirian nilai, value autonomy. Karakteristik dari aspek kemandirian yaitu kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedatangan hubungan emosional antara individu, seperti hubungan emosional peserta didik dengan guru atau dengan orang tuanya. Kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukan secara bertanggung jawab. Kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. C. Tingkatan dan karakteristik kemandirian. Tingkatan dan karakteristik kemandirian. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kemandirian. Lovinger dalam Sunatyo Kartadinata 1988
mengemukakan tingkat kemandirian dan karakteristiknya, yaitu yang pertama, tingkat impulsif dan melindungi diri. Ciri-ciri dari tingkat ini yaitu peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik, berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu, cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games, cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta lingkungannya. Yang kedua, ada tingkat konformistik. Ciri-cirinya, peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial, cenderung berpikir stereotip dan klise, peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal, bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian, menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi. Yang ketiga, tingkat sadar diri. Ciri-cirinya yaitu mampu berpikir alternatif, memikirkan cara hidup, penyesuaian terhadap situasi dan peranan, menekankan pada pentingnya memecahkan masalah, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. Yang keempat, ada tingkat saksama atau conscientious. Ciri-cirinya bertindak atas dasar nilai-nilai internal, sadar akan bertanggung jawab, mampu melakukan kritik dan penilaian diri, peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. Yang kelima, ada tingkat individualistis. Ciri-cirinya, peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenal kompleksitas diri. Yang keenam, ada tingkat mandiri. Ciri-cirinya yaitu memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, responsif terhadap kemandirian orang lain, sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain, ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Sinta Nurhana. D. Pentingnya kemandirian bagi peserta didik. Pentingnya kemandirian bagi peserta didik dilihat dari situasi kompleksitas yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan peserta didik. Pengaruh ini terlihat dari berbagai fenomena yang sangat membutuhkan perhatian dunia pendidikan seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, perilaku agresif, dan kriminal. Dalam konteks proses belajar, terlihat adanya fenomena peserta didik yang kurang mandiri dalam belajar, sehingga dapat menimbulkan gangguan mental setelah memasuki pendidikan lanjutan. Kebiasaan belajar yang kurang baik, seperti tidak betah belajar lama atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian. Fenomena-fenomena di atas menuntut dunia pendidikan untuk mengembangkan kemandirian peserta didik. Sunario Kartadinarta menyebutkan beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu mendapatkan perhatian dunia pendidikan, yaitu 1. Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat sendiri yang ikhlas. 2. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, sikap hidup konfirmistis tanpa pemahaman dan konfirmistik dengan pengorbanan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Rizky. Perkembangan kemandirian peserta didik dan implikasinya dalam pendidikan. Kemandirian adalah kecakapan yang berkembang sepanjang rentan kehidupan individu yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya pengembangan kemandirian peserta didik, di antaranya
Yang pertama, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang kedua, memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Ketiga, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gracie Trian. Penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan baik dari lingkungan luar maupun lingkungan dalam individu itu sendiri. Dengan perkataan lain, masalah penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu dalam interaksinya dengan lingkungan dalam dan luar dirinya. Penyesuaian terjadi kapan saja individu menghadapi kondisi-kondisi lingkungan baru yang membutuhkan suatu respon, dan penyesuaian juga tampil dalam bentuk menyesuaikan kebutuhan psikologis secara dengan norma-norma budaya. Penyesuaian mencakup belajar menghadapi keadaan baru melalui perubahan dalam tindakan atau sikap. Sepanjang hidup individu akan melakukan perubahan perilaku, karena memang dia dihadapkan dengan kenyataan dirinya maupun lingkungan yang terus berubah. Jadi, penyesuaian diri pada prinsipnya adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, dengan mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asya Tunisi. Oke, aspek-aspek penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang baik berkaitan erat dengan kepribadian yang sehat. Oleh karena itu, penyesuaian diri yang sehat lebih merujuk pada konsep sehatnya kehidupan pribadi seseorang, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun dengan lingkungannya. Sistem penyesuaian diri merupakan kondisi untuk mengembangkan diri secara optimal. Maka secara garis besarnya, penyesuaian diri yang sehat dapat dilihat dari 4 aspek kepribadian, yaitu yang pertama, kematangan emosional, yang kedua, kematangan intelektual, yang ketiga, kematangan sosial, dan yang keempat, tanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dilihat dari yang pertama, konsep psikogenik. Memandang bahwa penyesuaian diri dipengaruhi oleh riwayat kehidupan sesuai individu, terutama pengalaman khusus yang membentuk perkembangan psikologis. Pengalaman khusus ini berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga, terutama yang menyangkut aspek yang pertama, hubungan orang tua dengan anak, apakah bersifat demokratis atau otoriter. Yang kedua, iklim intelektual keluarga, merujuk pada sejauh mana keluarga memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual anak, perkembangan berpikir logis atau irasional. Yang ketiga, iklim emosional keluarga, merujuk pada stabilitas hubungan dan komunikasi di dalam keluarga. Selanjutnya, konsep
sosio-psikogenik. Penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor iklim lembaga sosial di mana individu terlibat di dalamnya. Bagi peserta didik, faktor sosiogenik paling dominan terjadi di sekolah yang meliputi hubungan guru dengan siswa, apakah hubungan tersebut bersifat demokratis atau otoriter? Iklim intelektual sekolah merujuk pada sejauh mana perlakuan guru terhadap siswa dalam memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual siswa sehingga tumbuh perasaan yang kompeten. Sekian apa yang disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang sengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.